A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Salah satu cara untuk bisa menghadirkan ridhonya Allah adalah dengan bersedekah. Kita masuk lagi sesi tanya jawab bab sedekah ya. Sedekah subuh ini cukup menarik untuk dibahas. Dari setiap kali upload video tentang sedekah subuh pasti ada aja pertanyaan dari sobat winner yang terkait dengan tema tersebut. Alhamdulillah, kita akan jawab satu persatu. Kali ini cuma ada 2, pertanyaan cukup bagus. Yang pertama dari Mbak Arin Darin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selalu menyisihkan sedekah subuh yang tiap bulannya saya kasih ke orang tua dan saudara saya yang membutuhkan Umi. Dengan niatan mudah-mudahan hutang saya bisa segera terlunaskan. Gak apa-apa tahu Umi dengan niatan saya, gak apa-apa. Tapi niatannya itu yang benar, ya Allah ya Rob, saya berniat melakukan sedekah subuh ini yang nanti saya akan salurkan kepada beliau-beliau yang membutuhkan. Semoga engkau ridho dengan ini dan mengabulkan hajat hamba, apa hajatnya sebutkan. Hamba berniat melakukan sedekah subuh ini karena engkau ya Rabb, semata-mata hanya mengharapkan ridho engkau. Jadikanlah keridhoan engkau untuk mengabulkan hajat hamba. Hamba ingin agar lunas hutang hamba yang sekian-sekian di mana aja sebutkan. Itu berarti jenengan sedang bertawasul dengan amal soleh. Boleh. Bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Dan sedekah subuh itu menjadi salah satu amal soleh juga. Nah, panjenengan tadi salurkan kepada orang tua dan saudara. Sekali-sekali jenengan salurkan juga kepada orang lain. Kenapa? Untuk melatih hati jenengan supaya gak bakhil, gak pelit, gak medit, gak kedengkut, gak kikir. Karena kalau jenengan memang betul diutamakan yang paling dekat dulu, dicari paling dekat. Ya, supaya kita nggak zolim terhadap orang dekat. Tapi di sisi lain juga kita harus melatih hati kita. Karena gini, dikhawatirkannya begini, kalau panjenengan
bersedekahnya ke orang tua terus gitu kan, ke orang tua terus dari jenengan untuk keluarga jenengan sendiri. Kapan jenengan bisa melatih diri untuk bisa ngasih ke orang lain gitu kan. Jadi dibagi-bagi. Misalnya porsinya jenengan terkumpul sebulan terkumpul sedekah subuhnya 300.000 misalnya, ya kan? Sehari 10.000 lah ya, katakanlah seperti itu. Jenengan bisa kasih porsi besarnya ke orang tua sama saudara tadi, ya, ke orang tua saudara 100. Ntar 100-nya jenengan kasih deh ke orang lain, ya. Tetangga yang agak jauhan dikit, ada selang berapa rumah, 5 rumah misalnya, ya. Ternyata tetangga itu susah atau sedang sakit keras, jenengan kasih ke beliau kalau beliau mau terima. Untuk melatih hati kita supaya nggak ada rasa sayang terhadap harta benda duniawi gitu loh ya. Tapi jenengan ngasih saudara, orang tua juga bagus gitu kan. Cuma latih, biasakan mungkin dari porsi kecil dulu, sepertiganya atau seperempatnya gitu ya. Yang pertanyaan kedua nih dari Anto Junior, Anto CR, saya nggak tahu nih sosokan saya tahu Junior ya, Anto CR. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Umi, lebih baik yang mana ya, setiap hari 10.000 ataukah setiap Jumat 70.000 ya Umi? Terus kalau saya sedekahnya transfer ke yayasan gimana Umi? Terima kasih atas jawabannya. Transfer ke yayasan bagus. Saya dulu tuh pada saat saya masih belum punya kotak sedekah subuh, saya tiap subuh saya transfer sama juga ke sebuah yayasan yang kebetulan ada rekening BCA-nya gitu kan. Saya kan rekening BCA, BNI Mandiri juga saya punya. Jadi yang mana yang ada itu saya transferkan situ. Kadang di Mandirinya ada ya saya kasih ke Mandirinya gitu. Itu bisa ditransfer bisa. Jadi malah jenengan keluarin pas subuh itu. Pas bangun subuh jenengan keluarin dapat dah tuh doa dari malaikat subuh. Nah, lebih bagus mana? Setiap hari 10.000 atau setiap Jumat 70.000? Sebetulnya kedua-duanya sama-sama bagus, tapi kalau saya memilih setiap hari yang 10.000. Kenapa? Saya pernah dengar juga ceramahnya Habib Novel Al-Idrus dan beberapa ulama lainnya. Kalau bisa, misalnya kita punya jatah mensedekahkan harta kita 1 juta sebulan. 1 kali bleng 1 juta, ya kan? Jangan dibuat 1 kali 1 juta. Buat tuh 1 juta bagi 30 hari. Kenapa? Apalagi kalau jenengan lakukan di waktu subuh. Kenapa? Karena Rasulullah kan sudah bersabda, di setiap pagi itu, di setiap waktu pagi ya kan, memang gak disebutkan secara detailnya paginya itu kapan, yang jelas kita bisa, para ulama sepakat menyatakan bahwa itu adalah waktu subuh. Ada 2 malaikat yang berdoa. Apa doanya malaikat 2 ini? Yang satu berdoa, ya Allah gantikanlah harta mereka hambamu yang disedekahkan di jalanmu. Jadi yang kita sedekah ya kan hari itu, pagi itu, Allah, malaikat doakan kepada Allah supaya digantikan berkali lipat, diberikan keberkahan kepada harta kita. Tetapi malaikat yang satu berdoa, ya Allah ya Rob, musnahkanlah harta orang-orang yang bakhil, yang tidak mau membelanjakan di jalanmu. Tentunya kita pengen dapat doa dari malaikat yang satu ini tadi, yang mendoakan kita supaya harta yang kita sedekahkan diberkahi Allah, dilipat gandakan. Nah, kalau kita sudah tahu setiap paginya, setiap subuhnya itu selalu ada 2 malaikat yang berdoa, memohonkan keberkahan untuk hambanya Allah yang bersedekah, maka kita lakukanlah juga setiap hari. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya dapat keberkahan dari doa malaikat tadi itu. Makanya lakukan setiap hari. Manfaatnya itu luar biasa banyak kalau kita bersedekah setiap hari, rutin. Nah, bisa kan sebetulnya kita sedekah sebulan, kenapa kita bagi-bagi setiap hari? Supaya dapat tadi itu doanya malaikat subuh. Pas kita keluarin duit, pas malaikatnya berdoa. Nah, doa malaikat apa enggak mustajab tuh? Mustajab banget. Jadi lakukan setiap hari. Kalau kita lakukan juga setiap hari, sedekah ini melatih seluruh anggota tubuh kita untuk beramal soleh sedekah tadi itu. Mata kita melihat setiap hari kita cemplungin duit ke kotak sedekah subuh atau transfer, buka-buka mobile banking, transfer. Mata kita lihat tuh. Jadi udah tahu, oh mata kita sudah terbiasa diajak untuk bersedekah. Ya kan? Nanti mata kita di yaumil akhir ditanya, kamu dulu dipakai apa sama fulan? Saya dipakai kalau subuh tuh dipakai buka mobile banking untuk sedekah tuh, untuk transfer ke yayasan ini. Gitu kan? Dia akan bersaksi. Jari jemari kita terbiasa dipakai setiap subuh untuk mentransfer. Ya kan? Jari jemari kita dipakai untuk mengambil uang dari dompet, cemplungin. Ya, seluruh anggota tubuh kita, hati kita, pikiran kita
akan kita latih terus-menerus bahwa kita sudah jadikan itu sebagai wirid kita. Jadi nanti seluruh tubuh kita itu sudah akan terbiasa dan dia sudah tidak ada lagi rasa sayang, rasa eman-eman ya kan terhadap harta duniawi. Yang ada bawaannya itu nanti nagih terus, seluruh tubuh kita sudah terbiasa untuk melakukan sedekah tadi itu. Jadi lakukan setiap hari supaya kita terbiasa. Kalau perlu tuh anak-anak kita yang dari kecil-kecil itu kita sudah buatkan sendiri kotak sedekah subuh supaya terbiasa. Ini ya dek, diisi ya dek gitu kan. Nanti dia terbiasa, oh ini orang tua aku, mamaku dulu, papaku dulu selalu ngajarin aku untuk sedekah subuh, ini kotakku. Nanti turun-temurun terus itu nanti. Ya, jadi manfaatnya banyak kalau kita sedekah subuh setiap hari. Yang utama tadi kita ngarepin keberkahan dari doa malaikat di waktu subuh tadi itu ya. Oke, sobat wedarku, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.